Nah, ini Pak Jenderal sudah masuk, tapi ini biar Pak Habibie dulu, lalu kembali ke Pak Jenderal ya. Pak Habibie tadi mana ya Pak Habibie ya? Pak Ya, Marbun. shalom. Shalom, Pak Halo Pak Paul. Marbun. Ya Ya, Pak shalom, Habibie Horas. dulu. Ya, silakan Pak Habibie, Ya, lalu Pak Pak Jenderal. Paul. Ya, shalom buat kita. Halo. Ya, shalom buat kita semua. Pak Paul, saya temannya Pak Yudi Mulyana, Pak, satu alma mater. Oh, 2 tahun, jadi 2 tahun lalu mana yang masih di Tamburan atau yang di ini? Petamburan. Oh, Tamburan. Ya, 2 tahun lalu masih komunikasi, tapi terakhir setelah ada itu udah nggak komunikasi lagi, Pak. Saya senang ngikutin Pak Paul nih, jadi kita juga makin bangga gitu ya, ada yang bersuara keras di luar sana. Wah, padahal GBI paling ngutukin saya loh. Saya kan bukan setelah keluar dari sana nggak di GBI lagi, Pak. Maksudnya udah umum, Pak. Di Petamburan. Petamburan iya, tadi baru saya bilang. Oh, bukan di GBI ya? Bukan. Kuliah di sana. Iya. Kalau Pak juga kalau Pak Yudi kena dengar ya, salam buat kawan Yudi lah ya. Saya mau nyambung kawan-kawan tadi itu yang mengenai Israel. Ya. Kebetulan kan saya udah bolak-balik ke sana itu sekitar 18 kali ya, walaupun kerja saya kan karena tur ke sana. Walaupun hanya 3 malam di sana, tapi ada sedikit banyak yang saya pelajari dari kawan-kawan, baik yang orang Arab di sana maupun orang Yahudi, karena kita kan kerjasama. Jadi yang saya tahu Pak di sana, kalau kita lihat sejarah kan tadi kawan-kawan udah pada cerita sejarah. Memang Palestina itu kan memang udah terbawa dari sejak zaman Inggris, Pak. Ya kan dulu, jadi nggak semua tanah itu dimiliki oleh bangsa Israel yang modern hari ini, Pak, maksud saya ya. Nah, itu udah ada coupling buat orang yang namanya Palestina waktu itu. Tapi tahun 47 ke tahun 47 mereka rebut lebih banyak, dan tahun 66 orang Israel pada saat perang 6 hari itu kan mereka rebut banyak banget itu, Pak, sampai ke Sinai, sampai ke Jordan, Syria, tanah tinggi Golan gitu kan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika mereka rebut dataran tinggi Golan dan Jordan sebelum perang 6 hari selesai, kan mereka udah langsung berdamai itu, Pak Paul, antara Israel dan Jordan. Salah satu butir yang sangat penting di situ yang orang banyak tidak tahu adalah, jadi bangsa Israel yang udah caplok itu tanah Yordan, orang Jordan bilang, please jangan kembalikan tanah kami gitu. Lalu kita buat perbatasan Sungai Jordan itu, Pak. Jadi mulai dari Tiberias sampai ke hampir ke Jericho itu separuh Sungai Yordan menjadi milik Israel dan orang Jordan, negara Jordan. Jadi air sungai itu, Pak, sangat penting bagi Yordan salah satu. Dan yang kedua adalah perjanjian mereka adalah hutang-hutang dari negara Jordan minta tolong dihapuskan ke Amerika. Itu ada dalam sejarah itu. Lalu sebagai imbalannya apa? Imbalannya adalah hampir seluruh tanah yang tadinya diduduki oleh Palestina yang namakan Palestina diserahkan ke Israel, dan tanah yang dicaplok oleh negara Israel itu dikembalikan ke Jordan, dan sebagai perbatasan adalah sungai Jordan itu dari tahun 97 kalau tidak salah. Jadi dari saat itu tidak ada lagi yang namanya Palestina, Pak, di sana. Yang ada adalah West Bank. Kalau kita lihat peta itu adalah yang di tengah-tengah itu, dan 97 itu, Pak. Jalur Gaza. Jadi mereka itu sampai sekarang, kalau tadi PBB bilang mereka merdeka, tapi ya boleh merdeka, tapi tanahnya di mana? Sampai sekarang mereka itu masih dalam bentuk dikasih oleh pemerintah Israel tanah sebagai kependudukan gitu, Pak. Jadi semua
fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, fasilitas pajak, semua itu larinya itu ke Israel. Dan kalau kita sendiri Pak masuk ke yang namanya Palestina itu, kita orang turis, kita nggak bayar visa lagi, kita hanya bayar visa ke Israel. Artinya bahwa negara Palestina itu nggak ada di Israel sampai saat ini. Nah itulah yang diusahakan oleh mereka sampai saat ini, tapi susah. Mau di mana mereka merdeka? Orang bilang mintalah kepada negara Yordan yang memberikan tanah itu kepada Israel. Tapi orang Yordan bilang enak aja. Waktu Yordan tentaranya di sana, habis mereka itu dipotong lehernya. Nah jadi serba susah. Jadi maksud saya tadi seperti yang tadi itu memang kejadian yang di Sheikh Jarrah itu Pak, itu kan lokasinya adalah pas di negara di mana otoritas Israel. Jadi memang sejarah ini udah sangat tertanam di dalam hati orang Arab yang menamakan dirinya Palestina, dan seperti ini udah terbawa terus Pak sampai sekarang gitu. Mereka mau minta mereka nggak bisa, jadi serba susah mereka Pak. Jadi makanya mereka itu sebenarnya di Israel Pak, bukan di West Bank mestinya, bukan di West Bank kejadian ini terjadi, tapi di daerah yang dikuasai oleh Israel. Dan sebenarnya kehidupan teman-teman Arab di sana itu sangat baik Pak kalau di Israel, luar biasa baiknya. Tapi itulah sejarah itu yang mereka itu tidak mau berdamai, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima hasil-hasil yang terbaik dari Israel. Jadi mereka itu ada rasa berontak terus Pak sampai sekarang. Nah kejadian yang di Al-Aqsa itu kan sering banget Pak di situ kejadian, dan dibuatlah di situ pusat umat Israel di Yerusalem. Nah yang datang ke sana itu juga nggak ada yang bisa masuk ke situ dari West Bank, dari Bethlehem, dari yang namanya yang menamakan dirinya Palestina, apalagi dari Gaza, nggak ada yang bisa masuk ke Yerusalem. Kemarin itu saya dengar di TV Pak, itu yang diwawancarai orang Gaza, waduh jauh banget itu Pak sampai ke Yerusalem. Mereka cerita tentang Yerusalem, mereka bisa kasih informasi yang jelas. Jadi memang kawan-kawan kita itu nggak semua Pak di sana berjiwa seperti itu. Ada kawan-kawan saya di sana baik-baik Pak. Saya banyak kerjasama dengan teman-teman Muslim di sana. Mereka luar biasa gitu Pak. Jadi kebetulan Pak saya pengen kasih tahu juga bahwa Al-Aqsa itu dan Dome of the Rock itu kan di sebelahnya itu persis ada namanya tembok ratapan. Di tembok ratapan inilah orang Yahudi semua melakukan ibadatnya, merayakan hari raya Israel, hari raya Yahudi. Tanya Pak, yang tembok ratapan itu di sebelah Al-Aqsa Pak ya? Persis, di Al-Aqsa itu adalah satu kompleks, ada di situ Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Nah orang Yahudi sangat percaya bahwa Bait Allah yang dulu itu adalah di Dome of the Rock itu Pak, yang kubah kuning itu. Jadi mereka orang Yahudi sudah sangat sabar Pak. Mereka rela di luar gitu di tembok, di balik tembok berdoa kepada Yahweh. Nah orang kawan-kawan kita yang Muslim di dalam gitu, tapi memang nggak semua pakai yang tadi Pak. Banyak ekstremis di situ Pak. Orang Yahudi lagi berdoa di seberang, dilemparin batu, ditembak. Nah itu Pak, itu yang sangat dijaga oleh Bapak negara Israel. Jangan sampai mereka bikin keributan di situ, gitu. Mereka udah dikasih bebas kok di situ masuk sembahyang dan segala macam. Dan orang-orang teman-teman kita Muslim yang masuk sana Pak hanya dari satu pintu Pak, dan pintu itu dijaga ketat oleh tentara Israel. Jadi itu Pak kejadiannya di sana itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa infonya nih. Mengecewakan alma mater. Luar biasa nih. Ini kita ke
ke Pak Jenderal. Sebelum ke Pak Jenderal, satu lagi nih yang berani tambah muka nih ke Beta Maluku dulu, lalu Pak Jenderal ya. Ya, Beta Maluku. Selamat malam, Bung Paul. Ya. Ini kayaknya udah mulai kecanduan sih. Saya nih ikut Bung Paul nih. Ini pokoknya channel panas. Kita inaugurasi jadi nabi nanti. Iya, tapi ini menarik ya. Israel versus Palestina. Kalau mau dilihat geografinya apa hubungannya sama Indonesia ya? Jauh begitu ya. Kok kita yang kepanasan jenggot? Nah, gitu. kok jadi kita yang kepanasan? Nah itu. Itu ya. Dan itu dipakai sama wartawan-wartawan ya buat membakar sehingga terjadi sesuatu, diharapkan ada percikan-percikan seperti biasa. Fadli Zon ikut angkat bicara dan kebetulan temennya sudah ketemu bidadari, udah nggak bicara lagi kan. Iya. Ya jadi sebenarnya kebakaran jenggot ini nggak penting banget ya. Kalau misalnya mau dilihat geografinya, cuman karena digunakan untuk politik ya, jadinya kesannya kita yang jadi ikutan korban gitu, masyarakat Indonesia mayoritas. Ya. Tapi ginilah, kita kembali aja ke sejarah mula-mula ya. Tanah Israel itu atau yang kita bisa sebut sebagai tanah perjanjian, itu kan dijanjikan kepada Abraham. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim bersama Lot keponakannya itu, Tuhan kan bilang, keluar kamu dari Ur Kasdim, aku akan berikan kamu tanah sebagai tanah perjanjian kan. Nah kalau dilihat urutannya baik dari Torah atau Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, kan kelihatan semuanya, sejarahnya tercatat jelas dan sama itu, tidak berubah tuh antara Torah dan Perjanjian Lama. Maksudnya secara sejarah ya, masalah kata atau itunya bisa aja beda-beda. Waktu Abraham terpisah dengan Lot, tetap Tuhan arahkan Abraham, walaupun si Lot dapat yang padang hijau subur, karena mereka ada selisih paham dengan domba-dombanya atau bagaimana. Abraham bilang, kamu ke kanan, aku ke kiri kan. Lot memilih yang dilihat adalah yang padang hijau. Abraham yang kurang bagus, maksudnya yang gersang. Tapi Abraham percaya dengan janji Tuhan kan. Sampai pada waktu dia mendapatkan tanah itu, kita bisa lihat keturunannya kan. Ishak, Yakub. Yakub itu Tuhan sentuh menjadi Israel, ganti namanya menjadi Israel. Kemudian 12 keturunan Yakub, termasuk anak yang perempuan si Dina ya, ada yang ke-13 apa. Nah, dari situ kita bisa lihat keturunan Yakub atau Israel 12 itu, itulah yang pewaris tanah Kanaan. Terlepas mereka terusir nanti ke mana waktu perang kalah perang, mereka ditawan sampai ke Mesir. Tapi tanah perjanjian itu kan warisan, hak waris mereka ibaratnya. Sehingga Mesir waktu zaman Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar, kembali lagi ke tanah itu. Itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah ini kalau bicara Tuhan terserah yakinnya Tuhan yang mana lah ya. Tapi kalau kita ikutin kitab mula-mula Torah sampai Perjanjian Lama, bahwa tanah itu adalah tanah keturunan Abraham yang diwariskan kepada Ishak dan Yakub. Yakub kepada bangsanya Israel. Bukan ke Palestina kalau dari sejarah situ. Nah kalau sekarang Palestina mau merebut, itu pun Palestina sebenarnya sudah merdeka. Dia punya pemerintahan sendiri, dia punya lahan sendiri. Dia bukan terjajah Israel, enggak. Masalah tanah itu, kalau yang saya dengar, waktu perang yang kapan itu, Israel udah bilang, kamu sana, saya sini. Tapi Palestina dengan sekutunya mungkin memprovokasi untuk perang aja. Dia nggak tahu Israel lebih canggih ya, intelektualnya lebih tinggi. Nah, waktu perang itu Israel mampu mengalahkan Palestina, tanahnya akhirnya tergusur kan, mundur kan. Nah, tanah itu kalau kalah perang kan berarti tanah yang menang dong. Itu tanah itu yang diminta lagi oleh Palestina. Waktu Israel diminta lagi, dia bilang, loh, kan ini dulu udah saya kasih, you mau ngajakin perang, sekarang udah saya ambil lagi, berarti hak saya yang menang perang kan. Nah, ini kebodohannya Palestina. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita kembali ke kitab Torah dan Perjanjian Lama, itu tanah yang dijanjikan ke Abraham. Nah, sekarang Abraham nabinya siapa? Nabinya Israel, nabinya Kristen, nabinya Islam. Loh, turunannya mana? Kita lihat aja turunan yang asli. Bukan Ismail, tapi Yakub.
yaitu Israel. Nah ini Palestina juga belum tentu keturunannya Ismail, ya kan? Sementara di Palestina sendiri itu ada Kristen, ada Islam, bukan perang agama, itu perang teritori, digeser menjadi perang agama oleh Hamas atau itu politik mereka. Nah Indonesia selalu menggunakan isu Palestina Israel untuk apa? Sekarang gini aja dah, kalau emang merasa kita yang jadi korban masyarakat Indonesia karena Israel lawan Palestina, berangkat aja ke sana bantu Palestina yang mau. Jangan mengganggu, ya jangan mengganggu ketenangan negara, jangan digeser dengan isu agama. Kalau isu agama lagi, balik lagi ke sejarah mula-mula. Berani nggak kita buka-bukaan sejarah mula-mula? Kitab mula-mula apa? Torah. Kemudian apa? Perjanjian Lama ya Torah. Maksudnya lihat situ. Kemudian Qurannya lihat apa sama nggak catatan sejarahnya. Kalau ada penyimpangan ya jangan salahkan yang mula-mula dong. Maksudnya kalau penyimpangan nggak sama ya dalam catatan sejarahnya. Nah, sekarang kembali lagi, misalnya sekarang dunia modern. Udah terbukti bangsa Israel bangsa cerdas, intelektual tinggi. Semua ini ciptaan teknologi dominan dari listrik pun itu Yahudi yang ciptain. Pesawat terbang, sekarang Facebook, Twitter, ya kan? Bitcoin, apa semua itu udah Yahudi terlibat di dalamnya. Berarti mereka intelek, mereka memang bangsa pilih Tuhan yang kita imanin memang suka nggak suka loh. Mereka lebih jaya dari kita secara kemampuan otak dan segalanya kan, keuangan segalanya. Nah, kalau kita sebagai negara, ngapain kita geser-geser dengan politik agama yang tidak memajukan, malah membodohi masyarakat? Kita cerdaskan aja. Sekarang kita mau kiblatnya kemana kalau bicara teknologi? Mau yang masih berantakan, Yaman berantakan, ya kan? Timur Tengah kebanyakan berantakan. Apa kita mau lihat ke bangsa Israel? Kita ambil aja perkebunan. Dia bisa bantu apa? Ada yang negara di Afrika yang tahun 80-an kelaparan. Ethiopia. Sekarang paling maju loh. Dia punya perkebunan. Itu karena teknologi yang dibantu oleh Israel. Ya kan? Indonesia kita buang biji cabai nyangkut di mulut aja, kita buang aja. Minggu depan bertunas jadi pohon cabai, saking suburnya. Apalagi kalau dibantu dengan teknologi. Nggak perlu ada kelaparan, nggak perlu ada korupsi. Ya kan? Nggak perlu kita mau jadi menang sendiri. Semua bisa sejahtera kayak pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asal kita masyarakat pemimpinnya harus bijaksana, cerdas, melihat persoalan. Kita juga, ya ujungnya apa kalau kita sekarang kita bela Palestina? Terus kenapa? Kita bakal sejahtera, kita bakal dipandang hebat. Oh kita, ego kita sebagai mayoritas jadi merasa menang. Nggak ada gunanya. Mendingan kita ambil yang bagus untuk negara ini, apa yang bisa kita perbuat. Teknologinya, bikin diplomasi kayak Gus Dur. Kenapa harus dibantah? Gus Dur udah mau buka jalan ke sana, dibantah. Sampai sekarang nggak ada diplomasi dengan Israel. Kita mau berangkat ke Israel aja dulu ya, nggak tahu sekarang. Harus ke Singapura, minta visa Israel. Kenapa nggak langsung aja Jakarta? Kenapa? Ya kan dunia udah terbuka nih. Sekarang semua ibaratnya nggak perlu lagi kita yang aneh-aneh. Selama bisa mensejahterakan Indonesia, lakukan. Kalau yang membodohi, hindarin. Kita stop yang membodohi, fitnah, isu. Kalau emang omongannya misalnya memberatkan mayoritas, okelah kita cari kebenarannya. Urut ke sejarah mula-mulanya. Berani nggak buka-bukaan? Jangan mau dibodohin. Ya, yang korban rakyat kecil. Fadlizon mah ketawangnya ibaratnya ngakak dia. Dia mah dapat duit, dapat jabatan. Rakyat bego di bawah kan korban makan aja susah, ngerokok aja minta. Ya kan kasihan gitu loh, kasihan. Karena pembodohan. Ayo kita cerdasin. Ya kan, nggak suka Israel, oke nggak apa-apa, tapi ambil teknologinya dong, biar kita maju, ya kan, biar kita bisa agrari, kita bisa lebih, ibaratnya kita bisa ekspor apa ke, bukan ekspor, import ke Cina, benar ekspor, ya kan, bisa kirim kemana-mana, kita punya hasil tani, ya kan, devisa negara kita bisa bertumbuh besar, negara maju, rakyat sejahtera. Ya, itu aja Pak Paul. Jadi nggak perlulah kita terusik dengan Palestina Israel, nggak ada untungnya.
ambil teknologinya Israel itu. Saya nambahkan dikit aja. Harusnya tadi saya setuju dengan Pak Beta Maluku ya. Kalau mau benci Israel, kalian bersahabatlah dengan Israel. Terus setiap malam kalian week-week. Ya kan, sehari 5 kali gitu kan. Kan sekali week-week membunuh 100 Yahudi kan. Jadi kalau 5 kali sehari kan 500 Yahudi mati gitu kan. Gitu caranya ya. Anda boleh benci dengan Israel, terima teknologinya, bikin konsulatnya, buat kerjasamanya, tapi tiap malam, week-week. Karena kan kalau malam Jumat week-week seperti membunuh 100 Yahudi. Oke, silakan Pak Jenderal.